Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga kalian semua dalam keadaan baik dan sehat-sehat saja. Amin. Jadi pada pembelajaran hari ini kita akan masuk pada materi. Kalian bisa buka buku digitalnya, yaitu pada halaman 155, pada materi yaitu perdagangan antar daerah atau perdagangan antar pulau dan perdagangan internasional. Jadi sebelum ibu membahas lebih lanjut materi ini, kalian tentu harus paham apa yang dimaksud dengan perdagangan antar daerah, perdagangan antar pulau, dan perdagangan internasional. Tentu ketiga-tiganya ini memiliki arti yang berbeda, ya. Baik, ibu akan menjelaskan sedikit mengenai perdagangan antar daerah, perdagangan antar pulau, dan perdagangan internasional. Jadi perdagangan antar pulau itu adalah perdagangan yang dilakukan dalam satu wilayah negara atau pulau oleh dua pihak atau lebih berdasarkan kesepakatan bersama. Jadi salah satu contoh perdagangan antar daerah ini misalnya perdagangan antar provinsi Jawa Timur dengan Papua. Contohnya yaitu misalnya dari Provinsi Jawa Timur mengirimkan komoditi pangannya ke Papua, sedangkan dari Papua ini mengirimkan tembaga ke Jawa Timur. Jadi di sini ada interaksi perdagangan antar daerah. Kemudian perdagangan antar pulau. Perdagangan antar pulau adalah perdagangan yang dilakukan dalam satu wilayah negara yang berbeda pulau oleh dua pihak atau lebih berdasarkan kesepakatan bersama. Yang mana contohnya perdagangan antar pulau? Misalnya dari Pulau Kalimantan menjual hasil perkebunannya yaitu cengkehnya ke Pulau Papua, sedangkan dari Papua mengirimkan atau menjual sagunya ke Pulau Jawa. Jadi di sini juga ada terjadi interaksi perdagangan, ya. Selanjutnya yaitu perdagangan internasional. Apa yang dimaksud dengan perdagangan internasional? Perdagangan internasional itu merupakan perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Pada perdagangan internasional ini ada dua proses yang akan terjadi, yaitu ada kata ekspor dan impor. Tentu kata ini tidak asing lagi kita dengar, ya. Dari SD mungkin sudah pernah dibahas, yaitu apa yang dimaksud dengan ekspor, impor, ya. Jadi di sini Bu akan jelaskan kembali apa itu ekspor, apa itu impor. Ekspor itu merupakan suatu kegiatan di mana negara asal menjual barang atau produksi mereka ke negara lain. Jadi dia mengirimkan barang ke negara lain, ya, namanya ekspor. Bagaimana contoh dari perdagangan internasional berdasarkan ekspor? Misalnya negara kita Indonesia menjual hasil perkebunannya, misalnya kelapa sawit, kopinya ke negara lain, misalnya mengirimkan ke negara Singapura. Jadi ini yang dimaksud dengan perdagangan internasional berdasarkan ekspor. Kemudian impor. Apa yang dimaksud dengan impor? Impor adalah suatu kegiatan memasukkan barang dari luar negeri ke dalam negeri. Jadi ini kebalikannya dari ekspor. Kalau impor tadi kita mengekspor, mengirimkan barang, sedangkan impor itu
barang itu dimasukkan ke dalam negara kita. Salah satu contohnya perdagangan internasional berdasarkan impor, yaitu misalnya dari negara Jepang. Negara Jepang ini mengirimkan hasil perkebunannya, misalnya kedelainya, ke negara Indonesia. Negara Indonesia kan penghasil tempe, jadi tentu membutuhkan kedelai yang lebih banyak. Kemudian dalam aktivitas perdagangan itu tentu penunjang utamanya adalah ketersediaan aktivitas produksi, di mana aktivitas produksi itu akan menghasilkan produk. Nah, produk inilah produk yang dihasilkan ini tentu juga bergantung pada sumber daya yang dimiliki oleh suatu daerah atau negara. Jadi sampai di sini dulu penjelasan dari Ibu. Insya Allah minggu depan Ibu akan membahas lebih jauh materinya. Nah, sebentar ini Ibu akan berikan tugas. Tugasnya itu yaitu tugas individu, di mana kalian akan mengamati suatu gambar dan ada pertanyaan yang kalian akan jawab sesuai pengamatan kalian pada gambar tersebut. Jadi tugasnya itu wajib dikumpul hari ini, paling lambat nanti malam ya. Jadi Ibu masih terima tugasnya sampai malam, tetapi wajib dikumpul hari ini juga ya. Baik. Jadi insya Allah minggu depan Ibu akan lebih lanjut membahas materi ini. Kalian juga harus sebelum Ibu membahas lebih lanjut, kalian juga harus mempelajari terlebih dahulu materinya pada buku paket kalian. Minimal kalian baca-baca ya, supaya ada pemahaman sedikit mengenai materi ini. Jadi baik. Sebentar ini Ibu akan kirimkan tugasnya di grup kalian, di grup kelas masing-masing. Selamat belajar, harus lebih semangat dan lebih rajin lagi memperhatikan, mengumpul dan memperhatikan tugas-tugasnya ya. Baik, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.